Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita belajar IPA. Tema 1, subtema 3. Yaitu dengan subtema Ayo selamatkan tumbuhan dan hewan. Dengan kompetensi dasarnya membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, menyajikan cara tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mengamati gambar tentang perubahan fungsi hutan, yang kedua siswa membaca tes bacaan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, yang ketiga siswa membuat pertanyaan tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, yang keempat siswa menuliskan fakta-fakta yang ada di dalam bacaan, dan yang kelima siswa membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini adalah faktor penyebab makhluk hidup terancam. Yang pertama faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Kalau dalam faktor alam, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, terjadi bencana alam. Sedangkan dalam faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan pestisida berlebihan, perburuan liar, pembuangan limbah dan sampah ke alam. Gambar perubahan fungsi hutan. Yang pertama di sini adalah hutan. Hutan ini masih subur, masih terlindungi. Yang kedua, ini gambar yang kedua adalah penebangan hutan. Hutan yang subur tadi ditebang sehingga hasilnya seperti ini. Dan di sini juga fungsi hutannya setelah ditebang bisa menjadi perkebunan kelapa sawit, bisa juga menjadi lahan pertanian, bisa juga menjadi tambang dan juga perumahan. Tetapi di sini kalau terjadi fungsi hutan seperti ini lagi semakin hari maka akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Oke, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah tidak melakukan pemburuan liar untuk hewan. Melakukan penangkaran hewan dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Penangkaran hewan, yaitu di sini ada kura-kura dan juga pembibitan tanaman. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang ini mengganti barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh hewan dengan bahan sintesis atau buatan. Contohnya tas yang terbuat dari kulit buaya maupun kulit ular diganti menjadi dari bahan sintesis. Demikian juga sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, tidak merusak habitat hidup hewan liar, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, dan tidak membakar hutan. Dan di sini adalah gambar hutan yang terlindungi. Ya, tidak ada di sini pembakaran, tidak ada di sini penebangan, dan juga tidak ada di sini pemburuan hewan. Dilihat. Oke, baru yang selanjutnya adalah membuat undang-undang tentang perlindungan hewan langka. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990. Konservasi sumber daya alam. Di sini ada undang-undangnya supaya hewan maupun tumbuhan terlindungi di Indonesia, supaya tidak diburu maupun tidak ditebang secara sembarangan. Ya, baru di sini ada lagi mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, kebun raya, taman nasional. Nah, di sini juga sudah ada pengertiannya masing-masing. Apa itu suaka alam, suaka marga satwa, cagar alam, dan lain sebagainya. Oke, cara pelestarian hutan. Yang pertama, tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan, tidak melakukan ladang berpindah, melakukan penghijauan atau reboisasi. Oke, makhluk hidup dikatakan terancam punah jika keberadaannya sudah sangat sedikit dan tingkat perkembangbiakannya semakin rendah. Oke, faktor utama penyebab kepunahan yaitu manusia. Manusia memburu hewan dan tumbuhan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sehingga terjadi bencana alam. Hewan yang terancam punah, ya, ada orang hutan. Orang hutan hidup di hutan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Keberadaannya mulai terancam punah akibat aktivitas manusia. Kembalinya, oke, yang kedua anoa, merupakan binatang khas dari Pulau Sulawesi. Ini juga banyak diburu oleh manusia. Harimau Sumatera yang terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya.
Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus-menerus diburu. Ini ada lagi contoh-contoh dari hewan langka yang diburu, ya. Ada badak, ada gajah, ada cendrawasih, ada komodo, dan juga ada beruang. Tumbuhan yang terancam punah. Yang tadi adalah hewan-hewan, sedangkan ini adalah tumbuhan. Contohnya adalah pohon jati. Pohon jati ini juga terancam punah karena sifatnya sangat kuat, ya, sehingga manusia mempergunakannya untuk membuat meja, kursi, dan lain sebagainya. Kantong semar juga terancam punah atau nepenthes. Tumbuhan langka di Indonesia berikutnya itu kantong semar yang bahkan telah dikenal dunia karena keunikannya. Keunikan utamanya terletak pada kemampuan kantong semar dalam memangsa serangga seperti lalat dan lebah kumbang. Sayangnya keberadaan kantong semar saat ini sudah semakin langka sehingga harus menambah upaya pelestarian supaya tidak punah. Yang selanjutnya adalah Rafflesia arnoldi. Ini genus tumbuhan bunga parasit. Tumbuhan tersebut tidak memiliki daun, akar, dan batang. Tumbuhan langka di Indonesia hanya berada di peringkat pertama daftar tumbuhan yang terancam punah, yaitu bunga Petma raksasa atau bunga Rafflesia. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sehingga tak heran bila sering disebut sebagai bunga bangkai. Bunga ini terkenal di dunia karena memiliki ukuran yang besar dengan diameter 1 meter dan berat mencapai 10 kg. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hewan yang bermanfaat bagi ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya jenis pohon. Usaha pelestarian dan tumbuhan. Yang pertama pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Kalau pelestarian in situ artinya ini adalah di dalam. Pelestarian dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, kawasan yang melindungi hewan, hutan lindung, kawasan yang melindungi tumbuhan, taman nasional, kawasan yang melindungi tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, pelestarian ex situ atau di luar. Pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, tempat penangkaran hewan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya silakan tanya Bu Christine. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga pola makannya, dan jaga tidurnya. Oke. Selamat pagi. God bless you.